Pemirsa Metro TV Lampung, saya Nurjana, selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk, serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Post. Saat ini sudah hadir bersama saya, pemimpin redaksi Lampung Post, Abdul Gofur. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Teladan kepemimpinan manusia pilihan. Maulid Nabi merupakan peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun Maulid Nabi tidak dirayakan oleh Nabi sendiri, namun hari tersebut hingga saat ini dirayakan di sebagian besar negara Muslim. Bahkan beberapa negara dengan mayoritas Muslim seperti di Indonesia menetapkan Maulid Nabi sebagai hari libur nasional. Tujuan peringatan Maulid Nabi yaitu untuk mewujudkan rasa bahagia atas kelahirannya dan menghabiskan hari tersebut dengan merenungkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajang Maulid Nabi dimaknai untuk menghabiskan hari dengan belajar lebih banyak tentang Rasulullah, serta mencari cara untuk memperbaiki diri dengan mempelajari sifat positif dari ajaran-ajarannya. Termasuk juga soal kepemimpinannya yang dikenal terbaik dengan piagam Madinahnya. Bahkan kini setelah 14 abad, sekitar 1 miliar umatnya masih bisa menelusuri jejak kepemimpinan manusia pilihan itu. Momentum Maulid Nabi 1445 Hijriah atau 2023 menjadi penting karena saat ini memasuki masa pemilihan umum, legislatif, dan presiden. Untuk itu, diharapkan 85% dari 240 juta rakyat Indonesia bisa meneladani sifat Rasulnya Muhammad. Tauladan Rasulullah diharapkan mampu membuat negeri ini kondusif di tahun politik. Sebagai seorang pemimpin umat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pola atau model kepemimpinan yang dapat diterima seluruh masyarakat beragam etnis, ras, dan agama. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim, terutama yang ingin menjadi pemimpin, sudah selayaknya menjadikan pola Rasulullah sebagai kiblat dalam memimpin. Semasa hidup dan memimpin umat, Rasulullah memegang teguh pada 4 sifat. Sifat sebagai manusia pilihan sudah terpatri dalam sirinya, yakni syidik, amanah, tabligh, dan fatona. Syidik artinya jujur. Kejujuran adalah sikap utama yang selalu dipegang Rasulullah dalam memimpin. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat jujur dan jauh dari dusta. Kejujuran ini pula yang seharusnya tertanam dalam diri setiap pemimpin. Pemimpin yang jujur tidak akan membohongi rakyatnya dan jauh dari pencitraan. Ia akan jujur kepada dirinya sendiri maupun kepada rakyatnya. Sebab pemimpin yang jujur paham bahwa kejujuran akan membawa kebaikan dalam segala hal. Amanah artinya mampu menjalankan sekaligus menjaga kepercayaan yang diembankan secara profesional. Sikap amanah sudah mengakar kuat pada diri Rasulullah semenjak beliau masih berusia sangat belia. Sifat amanah ini juga yang seharusnya dimiliki orang yang ingin menjadi pemimpin. Pemimpin yang amanah akan menyadari bahwa ia mengemban amanah untuk melayani kepentingan rakyat. Tabligh adalah menyampaikan kebenaran dan berani mengungkap kebatilan. Kepemimpinan Rasulullah ditopang oleh sikap transparansi, keterbukaan, dan selalu menyuarakan kebenaran apapun resikonya. Seorang pemimpin harus memiliki sifat tabligh ini. Selain berani menyuarakan kebenaran dan berani dinilai secara kritis oleh rakyat, pemimpin tabligh juga tidak bisa dibeli dengan kekuatan apapun. Ia tegas dalam pendirian dan tegar dalam prinsip membela kebenaran. Fatona artinya cerdas. Kecerdasan, kemampuan menguasai suatu persoalan dan mengatasi masalah mutlak harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Rasulullah
dalam memberikan arahan, menentukan kebijakan, dan mengambil keputusan selalu mendasarkan pandangan beliau pada ilmu. Seorang pemimpin harus cerdas dan berilmu. Dari pemimpin yang cerdas dan berilmu akan lahir kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Bukan kebijakan yang merugikan dan menyengsarakan rakyat. Itulah prinsip yang harus dipegang oleh calon-calon pemimpin masa depan. Kita berharap di momentum pemilu 2024 mendatang, keteladanan dari Rasulullah bisa menjadi cerminan dan patokan dalam memimpin. Keempat prinsip dari sifat Rasulullah itu juga menjadi kriteria pilihan dalam pemilu 2024. Agar terpilih pemimpin yang juga mampu meneladani kejujuran sehingga mampu memberantas korupsi di negeri ini. Jangan sampai kualitas dan kuantitas kepemimpinan kita berdasarkan tekanan atau arahan kelompok tertentu. Namun, harus benar-benar berdasarkan kepentingan rakyat dan harus amanah. Prinsip amanah sesuai tauladan sifat Rasulullah juga bisa menjadi indikator pemimpin yang dipilih. Bang Ago, apa yang menjadi sorotan tajuk Lampung Pos kali ini? Iya, yang menjadi sorotan tajuk Lampung Pos kali ini adalah bagaimana meneladani kepemimpinan dari manusia terbaik. Tentu saja ini tidak lepas dari peringatan ya Maulid Nabi yang jatuh pada tanggal 28 September bulan lalu ya. Kenapa momen Maulid Nabi yang memang sudah rutin diperingati gitu ya setiap 12 Rabiul Awal kalau pakai tahun Komariah, karena memang kebetulan momennya momen politik ya, momennya momen politik ya, kita sedang menjalani tahun politik 2023-2024 tahun politik. Jadi kami menilai, redaksi menilai ya ada makna lah yang bisa diambil di balik perayaan Maulid Nabi yang mungkin tentu saja momen ini sejatinya itu dirayakan oleh umat Islam ya, sebagian besar umat Islam. Tetapi secara umum ini bisa kita tarik ke garis benang merahnya bahwa sosok Nabi Muhammad ini kan salah satu sosok berpengaruh ya di dunia, salah satu cerminan pemimpin ideal lah seperti itu. Makanya ada kaitannya antara perayaan Maulid Nabi dengan momen politik di Indonesia. Makanya kita coba hubungkan seperti itu. Jadi ada korelasi antara pemimpin terbaik Nabi Muhammad dengan tahun politik saat ini begitu ya Pak intinya? Ya kita berharap dari tajuk ini kita semua ya, tidak hanya mereka para calon pemimpin yang akan berkontestasi di Pilpres mungkin, atau menjadi wakil rakyat di Pileg mungkin, atau nanti di ujung 2024 akan maju sebagai calon pemimpin di beberapa daerah sebagai kepala daerah mungkin, tetapi juga buat masyarakat gitu. Jadi bagaimana kita merefleksikan sosok manusia terbaik ini sebagai ya salah satu benchmark lah dalam memilih pemimpin yang baik itu seperti apa. Baik, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan pemimpin redaksi Lampung Pos. Baik Bang Ago, tadi dijelaskan bahwa Maulid Nabi ini adalah kaitannya, ada korelasinya dengan tahun politik tahun ini. Nah sebenarnya Bang, calon pemimpin seperti apa yang ingin diteladani dari sikap Rasulullah seperti ini? Ya sebenarnya konsep kepemimpinan yang dijalani oleh Muhammad sebagai seorang Rasul, tapi juga dia sebagai seorang leader ya. Jadi sebagai pemimpin itu kan bisa dilihat dari produknya. Produknya yang terkenal itu adalah pemerintahan Madinah, yang banyak pakar ya menyatakan bahwa salah satu bentuk pemerintahan ideal yang pernah
hadir di muka bumi adalah pemerintahan Madinah. Makanya muncullah istilahnya pemerintahan masyarakat yang madani. Ya, pemerintahan yang masyarakat yang madani, rakyatnya tentram, sejahtera, damai. Walaupun Madinah itu juga tidak bisa dikatakan sebagai sebuah ikatan sosial yang homogen. Madinah itu juga masyarakatnya heterogen, banyak suku, ya, banyak ras, banyak kabilah. Bahkan di kalangan Islam sendiri ada kaum pendatang, ada kaum asal, ya, Madinah, Ansor. Kemudian ada agamanya juga ada agama Islam, ada juga penduduk Yahudi di situ, Nasrani di situ, ya macam-macam lah gitu. Tetapi dengan kepemimpinan Muhammad, dengan kepemimpinan Rasulullah ini, itu bisa membuat sebuah pemerintahan yang menjadi digambarkan sebagai pemerintahan yang ideal. Nah, kuncinya adalah ya ini sebenarnya rumus yang sudah mungkin sebagian besar kita yang pernah mengikuti pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah, bahkan sejak bangku dasar itu sudah diajarkan. Sidik, amanah, tablik, fatona. Jadi bagaimana pemimpin itu harus benar. Bagaimana pemimpin itu harus dapat dipercaya. Bagaimana pemimpin itu harus menyampaikan. Bagaimana pemimpin itu harus jujur. Yang persoalannya adalah kalau kita kembalikan dalam konteks kekinian, gitu, ya kita lihat sendirilah pemimpin-pemimpin kita dari berbagai, bahkan dengan konsep pemilihan yang dikatakan ideal, pemilihan langsung gitu kan. Tapi sayangnya itu tidak dibarengi dengan ya pemimpin-pemimpin yang berkualitas baik. Banyak kepala daerah itu yang tersangkut kasus korupsi, banyak anggota dewan yang terseret kasus korupsi. Ini kan korupsi ini bisa dikatakan ya memang dia tidak amanah, dia tidak jujur, ya kan? Dia menyalahgunakan kewenangannya, kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri, golongannya, dan tentu saja itu merugikan keuangan negara. Nah, makanya ada konteks persoalan kepemimpinan saat ini, gitu kan? Di sisi lain ada momen tahun politik. Di satu sisi lagi pekan lalu umat Islam merayakan Maulid Nabi. Jadi rasanya sangat pas untuk mengangkat momen ini sebagai tema bedah tajuk. Mudah-mudahan ya ini bisa menjadikan bagian refleksi kita semua bagi para calon pemimpin gitu. Kalau misalnya mereka membutuhkan benchmark, barometer atau patron bagaimana menjadi sosok pemimpin yang baik, itu bisa meneladani apa yang sudah dijalani oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, begitu juga masyarakat yang memilih, yang akan menggunakan hak pilihnya itu juga bisa memilih ya dengan ya mungkin dari berbagai calon yang ada ya mungkin silakan masyarakat untuk menilai, memilih mana di antara tawaran-tawaran itu mana sosok-sosok yang mungkin punya karakter, track record yang itu mendekati atau mengarah kepada sosok Rasulullah. Paling tidak itu tadilah pemimpin yang benar, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, dan pemimpin yang menyampaikan. Kira-kira seperti itu. Berarti peringatan Maulid Nabi ini tidak hanya sebagai seremonial rutinitas setiap tahun begitu ya Bang ya? Betul, tidak hanya bersifat seremonial, dan kalau kita bicara kepemimpinan, karena yang ditarik di sini adalah nilai kepemimpinan, artinya sebenarnya ini sesuatu yang universal. Betul. Sesuatu yang sifatnya universal, dan di satu sisi namanya kita negara demokratis, ya, di mana kepemimpinan itu dipilih dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, makanya bagaimana kita memilih, bagaimana kita menentukan siapa calon pemimpin kita itu ya ada baiknya juga ya dengan menjadikan manusia terbaik sebagai salah satu benchmark ya, salah satu patron, salah satu
teladan. Walaupun tentu saja tidak menjadi satu-satunya. Nah, kalau tadi Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan rahmatan lil alamin bagi seluruh umat, nah berarti tidak tauladan dan umat Nabi Muhammad itu tidak hanya berlaku umat Islam begitu ya Bang ya? Makanya ini sesuatu yang sebenarnya punya nilai-nilai universal. Jadi punya nilai-nilai yang sebenarnya bisa diadopsi tidak hanya oleh orang Islam atau kaum muslimin, sebenarnya seperti itu. Dan manfaatnya juga itu bisa dirasakan tidak hanya oleh kaum muslimin. Karena di negara apapun, ya di masyarakat manapun, namanya pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah itu pasti dibutuhkan semua orang, apapun, bahkan apapun agamanya, apapun latar belakangnya. Justru karena kita menghindari politik identitas, yang paling penting itu bukan sekedar melihat dia beragama ABCD atau bersuku ABCD, beras ABCD, tapi yang paling penting di sini adalah yang kita angkat di sini adalah karakter dari seorang pemimpin. Makanya ada kata keteladanan di sana. Karena yang pengen kita lihat dan pengen kita refleksikan di dalam tulisan tajuk ini adalah karakter dari kepemimpinan seorang manusia terbaik yang kita kenal sebagai Muhammad SAW, seperti itu. Kalau tadi disebutkan bahwa kita mencari sosok pemimpin yang setidaknya meneladani atau mensuri tauladani Nabi Muhammad. Nah, dengan konstelasi tahun politik saat ini, bagaimana caranya kita mencontoh calon pemimpin kita yang mensuri tauladani Nabi Muhammad itu? Iya, ya masyarakat sudah pintar, sudah cerdas, sudah melalui proses pesta demokrasi berkali-kali. Tentu saja seharusnya pengalaman itu juga bisa menjadi guru terbaik. Ya, bagaimana masyarakat melihat pemimpin itu dari track recordnya. Makanya kita juga mengapresiasi lah langkah MK ya kemarin yang menganulir karpet merah yang diberikan kepada caleg yang pernah tersandung kasus korupsi. Kalau kita semua bersepakat bahwa negara ini darurat korupsi, bahwa persoalan korupsi adalah persoalan yang menjadi musuh bersama, ya kan, menjadi persoalan besar yang harus dihadapi bangsa ini, maka sudah sangat wajar segala bentuk peri kehidupan kebangsaan kita, bernegara kita itu juga mengarah bagaimana kita bisa memerangi korupsi. Jadi kita juga sebenarnya turut mengapresiasi ya. Artinya MK tidak menafikan track record seseorang. Karena kalau kata pepatah, untuk tidak membeli kucing dalam karung, maka lihatlah rekam jejaknya. Makanya rekam jejak itu menjadi sesuatu yang penting. Seperti itu. Oke, Kak Agung, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Mulai dari lampos.co, lampungpos.id, serta sai100fm.id. Saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co, diantaranya Pemprov giatkan operasi pasar untuk kendalikan harga pangan. Nilai tukar petani mengalami kenaikan pada September. Warga Semaka Tanggamus temukan mobil Daihatsu Sigra terparkir tanpa pemilik. Mahasiswi UMY yang meninggal diduga lompat dari asrama dikenal ceria. Terakhir, Kanwil Kemenak bahas penyusunan buku pedoman pengelolaan kampung zakat. Baik Bang, apa yang menarik Bang di lampos.co? Ya, tentu saja yang menarik itu adalah kondisi terkini ya, masalah pangan ya. Ini juga menjadi persoalan pemirsa, khususnya mungkin ibu-ibu di rumah. Betul. Ketika ke pasar untuk membeli beras, biasanya beras medium itu di kisaran 10.500, 11.000, sekarang ada di angka 15.000 sampai dengan 17.000. Apalagi beras premium pasti jauh lagi di atas itu ya. Dan untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah Provinsi Lampung dan beberapa pemerintah daerah juga
berencana untuk menggelar operasi pasar ya, terus terutama untuk melayani kebutuhan ketersediaan pangan beras ya di masyarakat. Walaupun pemerintah juga sudah mulai menggulirkan bantuan beras, kalau tidak salah 10 kg ya, untuk menghadapi kemarau panjang El Nino yang terjadi belakang ini. Dan memang fenomena kenaikan beras itu kalau kita perhatikan mungkin tidak hanya sebulan ini, 2 bulan 3 bulan sebelumnya memang juga trennya sudah naik dan terus menerus naik. Dan ini kalau tidak diatasi maka ya bisa jadi akan memicu kenaikan harga-harga secara umum ya, atau inflasi. Nah ini yang menjadi kekhawatiran, karena salah satu variabel yang menentukan inflasi itu terutama di Provinsi Lampung adalah harga beras, harga pangan, seperti itu. Pemirsa, kita beralih ke lampungpos.id. Yang pertama, berita terkait El Nino dan stunting. Lampung darurat kekerasan seksual terhadap anak. Pengerukan sungai untuk mengatasi masalah sampah. Pengendalian inflasi di tengah El Nino. Apa Bang yang menarik Bang di lampungpos.id Bang? Iya, memang dari Senin, Selasa, dan Rabu ini Lampung Pos masih mengangkat isu soal dampak dari El Nino ya. Ternyata dampak El Nino ini kalau sebelum-sebelumnya kita itu hanya melihat dari sisi misalnya air ya, kelangkaan air, atau rawan bencana kebakaran ya, atau persoalan pertanian ya kan, petani-petani yang susah air. Tapi ternyata beberapa tokoh nasional ya, misalnya Ketua Umum PDIP, kemudian Menteri PMK, kemudian juga BMKG, ID, ya banyak pihak lah yang juga mewarning bahwa dampak dari El Nino ini bisa mengganggu proses atau program penanggulangan stunting di Indonesia. Yang ditargetkan di 2024 itu oleh Presiden Joko Widodo, kita itu sudah di angka 14% ya. Dan secara nasional memang kita kalau tidak salah nanti dicek lagi di angka 21 atau 23%. Lampung sendiri memang kalau secara umum itu kalau tidak salah kita itu untuk tingkat provinsi ya, itu kalau dikalkulasikan itu 16 kalau tidak salah, 15 atau 16%, atau sedikit lagi sebenarnya untuk sudah bisa memenuhi target nasional 14% target stunting secara nasional. Bahkan ada beberapa daerah di Provinsi Lampung itu sudah di bawah 14%. Ya terlepas dari akurasi presisi data stunting ini, yang jelas El Nino itu juga bisa memberikan pengaruh buruk ya. Ya logikanya dari kualitas air yang semakin menurun ya, bisa juga seperti itu. Yang kedua karena El Nino dan kemarau ini mempengaruhi ketersediaan pangan dan lain sebagainya, itu juga bisa mempengaruhi gizi anak. Jadi semakin banyak keluarga-keluarga kita, terutama yang di bawah garis kemiskinan, itu kesulitan mengakses pangan, termasuk beras misalnya, dan pangan-pangan yang lainnya, itu juga akan mempengaruhi asupan gizi anak. Dan tidak kalah penting juga dengan adanya perubahan panas ekstrim seperti ini, itu juga bisa menimbulkan penyakit-penyakit ya, yang itu rawan diidap oleh anak-anak balita. Nah artinya makanya Lampung Pos dalam 3 hari ini concern terhadap isu stunting. Ternyata ada persoalan penting selain masalah kebakaran dan lain sebagainya. Baik, kita beralih ke platform selanjutnya di sai100fm.id. Yang pertama, kolagen, kolaborasi antar generasi menyatukan banyak musisi. Grup lawak banyak bubar. Wendy Cagur menangis saat Indro mengungkap alasan Warkop DKI tangguh. Jungkook BTS rajai tangga lagu internasional lewat lagu 3D. Geisha hadirkan momen manis masa lalu melalui acara sentimen di Glams. Bisma Smash ikuti kompetisi dance tingkat dunia wakili Indonesia. Baik Bang, apa Bang yang menarik di sai100fm.id? Iya, yang menarik ya mungkin yang juga mungkin familiar di kalangan pemirsa Metro TV Lampung saat ini adalah belakangan ini memang banyak ya grup lawak nasional itu yang bubar atau pisah jalan. Ya, kita nggak perlu sebutlah satu-satu ya karena menyangkut merek. Tapi yang menjadi menarik di sini adalah ya bahwasanya faktanya bahwa Warkop DKI itu bisa bertahan
tiga tokohnya Dono, Kasino, Indro itu ya berpuluh-puluh tahun bisa bertahan, itu ya menimbulkan keharuan juga dari sosok pelawak Denny Cagur. Karena memang faktanya adalah kalau dibilang DKI itu Warkop DKI itu harmonis, enggak juga sebenarnya. Ternyata ada perang dingin yang lumayan lama antara sosok Kasino dan Dono gitu. Tapi yang bisa diteladani adalah walaupun mereka berkonflik secara personal, bahkan tidak teguran bertahun-tahun, tetapi ketika mereka menjalankan tugas profesinya, mereka bisa menjalani itu dengan profesional dan smooth. Dan kalau cerita ini tidak diungkap oleh Mas Indro ya ke publik belakangan ini, mungkin ya publik secara umum termasuk saya yang memang sudah kenal dan pemirsa juga yang kenal bertahun-tahun ya dari kecil sosok ini, ya kita pasti selalu menganggap bahwa ya Warkop DKI ini ya grup yang harmonis dan lain sebagainya. Tapi ternyata mereka juga mendapatkan ujian, dan yang luar biasa adalah mereka bisa bertahan sampai akhir hayat masing-masing personilnya. Bang Ago, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, serta kunjungi websitenya di lampos.co, lampungpos.id, serta dengarkan Sai 100 FM, dan kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.